Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala musannifu sahibul Malik rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alam ini adalah alam atau nama. Al-alamu huwa al-ismu mu'ayyinu alladhi yusamma mutlaqan. Nama adalah isim yang menerangkan kepada sesuatu yang dinamai secara mutlak, yang tidak terpengaruh oleh qaid mutakallim, mukhatab maupun wahid. Alam dibagi tiga macam. Yang pertama, alam asma atau alam isim, alam kunyah, alam laqab. Alam asma adalah ma laisa bi kunyatin la au la laqabi. Alam yang bukan termasuk alam kunyah atau alam laqab, atau dikenal dengan istilah the surname atau nama pribadi. Sedangkan alam kunyah adalah maka nafi awalini lahu abun au ummun wa qila ibnun au bintun. Nama yang di awalnya dimulai dengan lafaz abun atau ummun, dan sebagian ulama berpendapat yang dimulai dengan lafaz ibnun atau bintun, atau dikenal dengan istilah the feminine name. Alam laqab ma'asyara bi fathin au bi dhammin. Nama yang mengarah kepada pujian atau mengarah kepada cerca, maka disebut alam laqab. Ketika ada alam laqab bertemu dengan alam asma, maka di sini alam laqab harus ditaruh di belakang. Contoh, Zaidun anfun naqab, tidak boleh diucapkan anfun naqab Zaidun. Sedangkan apabila alam laqab dengan alam kunyah, maka ini boleh alam kunyahnya di belakang, alam laqabnya di depan, atau dibalik. Seperti Abu Abdillah Zainul Abidin. Zainul Abidin laqabnya ditaruh di belakang, atau dibalik Zainul Abidin Abu Abdillah, boleh, terserah. Sedangkan apabila sama-sama mufrad antara alam laqab atau bertemu dengan alam asma atau alam kunyah, maka alam laqab dengan alam kunyah ini, alam asma dengan alam laqab ini harus dimudhofkan. Seperti ja'a Sa'idu Zaid, alam asma dengan alam laqab, alam asmanya jadi mudhof dan alam laqabnya menjadi mudhof ilaih. Tetapi apabila tidak sama-sama mufrad, seperti marartu bi Sa'idin anfinaqah, ini yang paling bagus. Yang lafaz anfinaqah sebagai alam laqab yang tidak mufrad, sedangkan Sa'id ini mufrad, maka ini dijadikan keibadatan. Ini yang paling bagus, diitbahkan. Sedangkan boleh juga dengan dijadikan terkait mubtada, dengan dijadikan terkait khobar dengan mubtada yang terbuang. Marartu bi Sa'idin anfun naqati, ayu wa anfun naqah, membuang terkait mubtada di sini. Atau dijadikan terkait maf'ul bih dari fi'il yang terbuang. Marartu bi Sa'idin anfan naqah, ay akmin anfan naqah. Ini jadi intinya bisa dibaca tiga macam: diitbahkan, nomor dua dijadikan terkait khobar, yang nomor tiga dijadikan terkait maf'ul bih. Selanjutnya pembagian alam yang kedua. Alam dibagi dua macam: alam mangkul dan alam mutajab. Alam mangkul adalah alam yang sebelum menjadi alam sudah menjadi sesuatu, seperti lafaz Fadil, seperti lafaz asal. Sebelum menjadi nama Fadil, ini Fadil merupakan mempunyai makna utama. Sebelum menjadi namanya orang asal, maka asal ini sudah mempunyai nama sebagai harimau. Apabila
selain itu adalah alam murtaja. Sebelum jadi nama, belum jadi apa-apa. Ini seperti lafaz Tuhan, seperti lafaz Buddha. Selanjutnya alam dibagi dua lagi. Ada alam yang mufrad dan alam yang murakkab. Mufrad di sini bukan berupa isim mufrad, tetapi kalimatnya itu tunggal, lafaznya tunggal. Sedangkan alam murakkab, yang murakkab adalah dibagi tiga. Ada yang murakkab isnadi, secara diisnadkan, bisa berupa jumlah fi'liyah. Seperti nama orang, misalnya ada namanya Qoma Zaidun, kumpulan dari fi'il dan fa'il. Barikon nahu fi'il dan fa'il. Ini maka i'rabnya memakai i'rab hikayah. Rafa Qoma Zaidun, nasab ya pancet Qoma Zaidun, Zaid ya Qoma Zaidun. Sedangkan yang jumlah fi'liyah misalkan seperti adalah nama orang Zaidun Qom. Ini saking dari senangnya kepada ilmu nahu dengan perumpamaan lafaz-lafaz di dalam ilmu nahu itu dapat Zaidun Qom dari awal, maka namanya anaknya misalkan diberi nama Zaidun Qom. Maka nama yang seperti Zaidun Qom ini disebut murakkab isnadi jumlah ismnya. Nah, i'rabnya ini adalah i'rab hikayah. Nah, jadi dibaca rafa Zaidun Qaimun, nasabnya Zaidun Qaimun, jadi Zaidun Qaimun. Sedangkan yang nomor 3 adalah bisa jadi itu adalah simbol jumlah, seperti huruf zarfi digandeng dengan famul yang dibuang umumnya dan diidhofkan kepada yang mutakallim, maka jadi jar majrur fi umpamanya. Juga demikian i'rabnya menjadi i'rab hikayah. Yang nomor 3 adalah murakkab masyi. Murakkab masyi adalah susunan dari yang tercampur. Maka ada dua macam di sini. Ada yang memakai wai, ada yang tidak memakai wai. Apabila memakai wai seperti lafaz sibawai, memakai wai, maka ini i'rabnya mabni kasrah. Ada sebagian pendapat ulama itu seperti bayi musori, tapi sebagian ini jaa di sibawaihi rafa'in nasab ra'aitu sibawaihi zer marartu bisibawaihi mabni kasrah. Ada yang berpendapat seperti isim bayi musori rafa' lemah nasab jar fathah. Apabila tanpa wai, maka di sini ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa seperti yang banyak ini, yang pendapat yang paling banyak, maka seperti simbol musori rafa' dhamma hada hadramautu ra'aitu hadramauta nasab maratu bi hadramauta dibaca nasab dengan tanda fathah. Ada lagi yang mengatakan bahwa ulama berpendapat ini mabni fathah semua. Ada hadramauta ra'aitu hadramauta maratu bi hadramauta. Dan ada lagi yang berpendapat ada adru mabni seperti mudhaf dan mudhaf ilaih. Ra'aitu hadra mauti maratu bi hadri mauti. Dan yang paling banyak alam itu yang paling terkenal sya'na ini adalah yang idhofi seperti lafaz Abdullah dan lain-lain. Yang pembagian yang terakhir alam itu dibagi dengan alam syakhs dengan alam sinis. Alam syakhs seperti yang di awal, alam yang menuju kepada pemarifatan, nama yang marifat, ini yang disebut alam saksin. Alam saksin ini secara marifat dibagi 2, ada yang maknawi dan ada yang makni. Secara makna kita berpikir bahwa alam tersebut sudah nyata, nama tersebut menjadi nyata, barang tersebut menjadi nyata dengan adanya nama. Yang nomor 2, secara lafaz, ini apabila alam sakhs maka bisa diberi hal, maka alam sakhs tersebut menjadi terkait hal. Yang nomor 2, tidak bisa diberi hal. Karena apa? Alam sakhs sudah marifat, tidak bisa diberi hal. Nih. Sedangkan alam sinis ini alam yang belum bisa marifat, masih umum. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat termasuk Imam Sibawai dan kelompoknya, ini ada apabila ada
alam sahas, alam jenis ditaruh ke alam sahas, ini menjadi alam sahas menjadi isim ma'rifat. Seperti lafaz umumiyat di makro, su'ala di fa'la, fajar di fajra, barak di mabarak. Umiriyat adalah di akrab untuk nama kalajengking. Su'ala isaklab itu su'ala untuk nama usang. Fajar di fajrah ini fajar untuk tempat buruk. Sedangkan barak di mabarak untuk nama tempat yang baik. Bahkan menurut Imam Sibawayh, ketika berkata umumiyat, maka pikiran mukhatab itu mengarah kepada sesuatu yang jelas, maka di situ disebut isim ma'rifat. Tetapi Ibnu Malik ini mengatakan bahwa tetap ini tidak bisa dikategorikan di dalam isim ma'rifat, tetap isim nakirah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian.